Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Yakub Estra. Pada Bapak, kami persilahkan. Shalom Bapak, Shalom Pak Ya, Yakub. shalom. Kasih Pak waktu dan tempat kami pelajaran hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami tidak mungkin mengerti firman-Mu tanpa Engkau. Itu sebabnya Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami mau berbicara mengenai kesatuan roh kami. Bagaimana dan apa dampaknya. Tuhan, kami mohon di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan membuat kami mampu bersatu dengan Roh. Saudaraku, bersatu dengan kebenaran firman adalah, karena Yohanes 1 ayat 1, kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Ya, mari kita lihat firman firman apa saja yang menggambarkan karakter Kristus dalam hal bersatu dengan kebenaran. Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, Yesus secara jelas menyatakan bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Tidak ada jalan lain untuk mencapai Bapa selain melalui Yesus. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang intim dengan Kristus untuk memahami kebenaran. Itu sebabnya ketika kita mau baca firman, kita minta kepada Tuhan agar kita memahami kebenaran itu bersatu menjadi daging, bersatu dalam roh kita, dan memancarkan kebenaran-kebenaran itu sendiri. Saudaraku, di awal doa tadi, Ibu Indah sudah menyampaikan kesaksiannya bagaimana hidupnya dulu yang tidak berespon benar, bereaksi dengan emosional, tetapi sekarang ini beliau ketika bersatu dengan kebenaran lebih bisa berespon benar. Saya pun demikian dan setiap kita juga demikian. Aplikasi dalam keluarga, ketika kita bersatu, Maaf Pak Yakub, suaranya hilang. ya, putus-putus, maaf. Ya, ketika kita dengan keluarga, kita, apakah suara saya ada? Ada Pak. Oke. Kita bisa mendiskusikan bersama keluarga tentang apa arti kebenaran dalam hidup kita. Dorong setiap anggota untuk mencari kebenaran dalam hubungan dengan Kristus, dalam pekerjaan,
Tegaskan nilai kejujuran dalam integritas di lingkungan kerja, mengingat bahwa kebenaran berakar pada Kristus. Berikan kesaksian tentang bagaimana Kristus memimpin kita dalam kebenaran, agar orang lain dapat melihat contoh nyata dalam pelayanan. Dalam Yohanes 17 ayat 17, saudaraku, firman berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah yang benar. Saudaraku, ketika kita bersatu dengan kebenaran, maka hidup kita seperti perjamuan kudus yang baru kita lakukan, menjadi satu dengan tubuh Kristus. Dalam doanya, Yesus meminta agar para pengikut Kristus dikuduskan dalam kebenaran. Ini menggarisbawahi pentingnya firman Allah sebagai sumber kebenaran yang menyucikan dan memisahkan kita dari segala yang tidak sesuai. Yohanes 17 itu adalah doa Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Aplikasi dalam keluarga, luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di rumah, diskusikan cara firman Tuhan bekerja dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Dalam pekerjaan, perkenalkan prinsip-prinsip Alkitab dalam lingkungan kerja kita. Dan lihatlah bagaimana kebenaran Tuhan dapat mempengaruhi suasana di tempat kerja. Ya. Di dalam pelayanan, ajak rekan pelayanan untuk berdiskusi tentang firman Tuhan dan bagaimana setiap orang dapat menerapkan kebenaran dalam pelayanan. Saudaraku, Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengingatkan kita bahwa kebenaran mendasari kehidupan kita. Kita memerlukan lebih dari sekedar kebutuhan fisik. Kita juga perlu kebutuhan rohani. Dalam keluarga, kita bisa mengajak seluruh keluarga untuk lebih bergantung pada firman Tuhan dalam keadaan sulit, mendiskusikan bersama tentang apa arti hidup dan firman. Dalam pekerjaan, kembangkan kebiasaan berdoa dan berfokus pada nilai-nilai firman Tuhan sebelum memulai pekerjaan. Dalam pelayanan selalu rekonsiliasi kembali kepada firman Tuhan dalam setiap kegiatan pelayanan agar tetap berkaitan dengan kebenaran. Saudaraku, kami berdua per hari Sabtu kemarin sudah mementaskan, maksudnya sudah menunaskan juga 3 putra kami dengan satu pesan kepada mereka agar karena putra ya menjadi Kristus bagi istri-istri mereka, dan istri saya pesan kalau ada apa-apa selalu berseru pada nama Tuhan karena Tuhan bisa menolong mereka. Saya selalu berpesan kepada ketiga putra saya dan para menantu agar tidak meninggalkan iman kepada Kristus dan selalu percaya dan melakukan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Yohanes 8 ayat 32, saudaraku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran dalam Kristus memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari dosa, kebohongan, dan penderitaan.
Keterhubungan dengan kebenaran memberikan kita kebebasan yang sejati. Aplikasi dalam keluarga, ajak anggota keluarga untuk berbicara tentang kebohongan yang sering kita percaya dan tentang bagaimana kebenaran Kristus dapat membebaskan kita dari kemunafikan. Dalam pekerjaan, dukung rekan kerja untuk bersikap jujur dan terbuka, menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan saling mendukung. Dalam pelayanan, dorong anggota pelayanan untuk mengenali dan berbagi tentang kebenaran, membawa kebebasan, baik secara pribadi maupun komunitas. Matius 5 ayat 8, saudaraku, ini ayat yang jadi favorit dalam hidup saya. Berbagilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci diperoleh melalui hubungan yang benar dengan Allah dan kebenarannya. Kristus mengajarkan bahwa hanya dengan hati yang bersih kita dapat benar-benar mengalami kehadiran Allah. Dalam keluarga, dorong satu sama lain untuk menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang menodai, berfokus pada sifat dan karakter Allah. Dalam pekerjaan, tindakan etik dalam pekerjaan adalah cerminan dari hati yang bersih. Kita saling menghormati, kita saling mendukung. Jika ada konflik dalam pelayanan, cari cara untuk menyelesaikannya dengan hati yang tulus dan penuh pengertian. Yang keenam, saudaraku, Kolose 3, 9-10. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama beserta perbuatannya, dan telah mengenakan manusia baru yang sedang diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Saudaraku, ketika kita bersatu dengan Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, melepaskan kebiasaan lama, dan mengenakan identitas baru yang sesuai dengan gambar Allah. Aplikasi dalam keluarga, kita bisa mendiskusikan bagaimana setiap anggota keluarga dapat melepaskan perilaku lama yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Dalam pekerjaan, kita bisa menciptakan suasana tempat kerja di mana kejujuran, integritas, dan transparansi akan sangat dihargai. Keterbukaan awal pemulihan. Dalam pelayanan, bantu satu sama lain mengenali area di mana kita perlu diperbarui untuk hidup dalam kebenaran. Ibrani 6 ayat 18, saudaraku. Sehingga dua hal ini yang tidak mungkin disangkal, yaitu bahwa Allah tidak dapat berdusta. Kita yang telah berlindung padanya dapat berpegang pada pengharapan yang ada di depan kita. Ayat ini luar biasa kan, saudaraku, bahwa Allah selalu menepati janjinya. Kebenaran Allah yang tidak berubah memberi kita harapan yang pasti. Kristus adalah manifestasi dari janji-janji Allah yang telah ditepati dan kita dapat bersandar pada kebenaran itu. Dalam keluarga, ajak keluarga untuk berbagi tentang janji-janji Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup mereka. Dalam pekerjaan, ingatkan rekan-rekan tentang pentingnya integritas dalam pekerjaan dan bagaimana prinsip ini memberi harapan akan hasil kerja yang baik. Dalam pelayanan, berbagilah tentang momen di mana kita melihat janji Tuhan digenapi dalam komunitas pelayanan kita. 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar darinya dan yang kami sampaikan kepada kamu, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Allah tidak ada kegelapan sama sekali.
Saudaraku, kebenaran Kristus adalah terang yang menerangi kegelapan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam terangnya dan menjadi satu dan menjauh dari kegelapan. Kita bisa berdiskusi dengan pasangan kita, anak kita tentang perbedaan antara hidup dalam terang dan kegelapan dalam konteks keputusan sehari-hari. Dalam pekerjaan, jadikan komitmen untuk bekerja dengan integritas sebagai sumber inspirasi bagi rekan-rekan kita. Di kantor saya selalu punya tagline, "Our life is our product." Ya, kehidupan kita adalah produk kita. Ya, atau dibalik ya, produk kita adalah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah produk kita. Ya, pelayanan ajak orang lain untuk berbagi pengalaman di mana mereka merasa terobati karena kebenaran Kristus membawa mereka keluar dari kegelapan. Galatia 5 ayat 7. Kamu berlari dengan baik, siapakah yang dapat menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak lagi mentaati kebenaran. Ketika kita mengalihkan fokus kita dari kebenaran, kita dapat terhalang dari tujuan yang seharusnya. Kristus mengajak kita untuk terus berlari di dalam kebenaran. Dalam keluarga, aplikasinya coba identifikasi hal-hal yang mungkin menghalangi perjalanan spiritual kita. Berbicara bersama anggota keluarga untuk mendapatkan solusi. Setiap hari Minggu, kami semua walaupun sudah menikah, selalu berdoa bersama, sharing, sambil makan bersama, dan mendiskusikan dan bagaimana memberikan solusi satu dengan yang lain. Saudaraku, di dalam pekerjaan, jangan biarkan kesibukan atau tantangan mengalihkan fokus kita dari integritas dan nilai-nilai yang kita pegang. Dalam pelayanan, ciptakan ruang untuk diskusi dalam kelompok pelayanan tentang tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kebenaran. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan berkata-kata yang benar dalam kasih, kita harus bertumbuh dalam segala sesuatu ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Bersatu dengan kebenaran berarti berbicara dan bertindak dalam kasih. Kristus adalah kepala gereja dan kita diajak untuk bertumbuh ke arahnya dalam semua aspek kehidupan. Di dalam keluarga kita mempraktekkan komunikasi yang jujur dan penuh kasih di dalam keluarga, terutama saat menghadapi konflik. Dan di dalam pekerjaan kita berlatih untuk selalu mengatakan yang benar dengan kasih, tidak hanya untuk mempertahankan kebenaran, tetapi juga menjaga hubungan yang baik, saudara. Dan di dalam pelayanan, baik dalam kritik maupun pujian, kita meletakkan kasih Allah di depan saat berdiskusi dengan rekan-rekan pelayanan kita. Yang ke-11, saudaraku, 1 Timotius 2 ayat 4. Ialah yang menghendaki supaya manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran Kristus menawarkan keselamatan kepada semua orang. Berita baik ini adalah bagian dari karakter Kristus yang mendorong kita untuk berbagi pengetahuan tentangnya. Bantu anggota keluarga memahami kebenaran Injil dan pentingnya menyebarluaskan kepada orang lain. Jadikan momen untuk mendukung rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan dan bagi mereka tahu bahwa ada harapan dalam kebenaran Kristus. Ciptakan program untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Berbagi pengetahuan akan kebenaran dengan cara yang relevan
untuk mereka. Yang terakhir, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita menjadi kebenaran Allah. Kita menjadi kebenaran Allah. Kristus adalah kebenaran yang sempurna dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Melalui iman kepadanya, kita diberikan status sebagai orang yang benar. Rayakan momen ketika anggota keluarga menerima Kristus dan bertumbuh dalam pemahaman tentang kebenaran. Ciptakan suasana di tempat kerja di mana kebenaran dihargai dan dihayati. Kenalkan pada orang lain tentang penukaran antara hidup lama kita dengan hidup yang baru dilakukan oleh Kristus. Membantu mereka memahami apa artinya benar di hadapan Allah. Saudaraku, pertanyaan dalam breakout room yang menjadi diskusi nanti, apa sih tanda-tanda bahwa kita sudah bersatu dengan kebenaran? Bapak di surga, hamba-Mu telah menyampaikan bagaimana kita bisa bersatu dengan kebenaran. Kiranya kasih setia-Mu menjagai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih,